Kita semuanya tahu jika Indonesia adalah negara hebat dengan keanekaragaman suku dan budaya yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga menyimpan banyak sekali potensi wisata yang sebagian besar belum dikembangkan dengan baik. Indonesia memiliki puluhan ribu kepulauan yang menyebar dari Sabang sampai Merauke dan dikelilingi laut yang luas. Tak mengherankan jika julukan negara maritim disandang Indonesia meski tak semua sektor ini dimanfaatkan dengan baik. Berikut beberapa fakta sisi gelap negara Indonesia. Sebenarnya negeri ini mampu mengolah minyak bumi menjadi banyak sekali produk hingga tahun 1990. Namun karena korupsi yang menggerogoti birokrasi, akhirnya sektor tambang lemah dan investasi pada pengolahan minyak jadi mandek. Indonesia pernah mengekspor hasil pengolahan minyak ke beberapa negara besar di dunia. Namun sekarang Indonesia menjadi negara pengimpor hasil olahan minyak. Bahkan bisa dibilang negeri ini adalah pangsa pasar bagi banyak produsen pengolahan minyak. Sebuah ironi di mana seharusnya minyak mentah yang ada di dalam negeri bisa diolah sendiri, tapi justru diekspor dan kita gantian mengimpor yang sudah jadi. Menakutkan sekali bukan negeri ini? Pemborosan terjadi di segala sektor. Pembantaian massal yang terjadi di tahun 1965 hingga 1966 adalah kejadian paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Setidaknya ada 1 juta orang yang dianggap PKI, keluarga PKI, atau yang pernah jadi PKI ditangkap oleh orang tak dikenal lalu dibantai habis-habisan. Meski sebagai korban, PKI pun bertanggung jawab terhadap hilangnya ratusan nyawa rakyat Indonesia, bahkan disinyalir penyebab PKI di bumi hanguskan adalah karena mereka berniat untuk membantai lebih banyak lagi. Kasus ini menjadi borok Indonesia dan menjadikannya sejajar dengan Hitler atau diktator keji di Vietnam. Jutaan orang dibunuh dengan mudah tanpa ada rasa bersalah. Bahkan sampai sekarang kasus ini masih menjadi kontroversi meski sudah mulai bermunculan dan menjadi perhatian dunia internasional. Pada poin pertama telah disebutkan jika Indonesia gagal dalam hal pengolahan minyak yang sebenarnya sangat melimpah. Akhirnya banyak diekspor dan menerima hasilnya saja. Selain itu, Indonesia juga banyak menggantungkan hal ini kepada asing. Lebih dari separuh pengolahan tambang dikuasai oleh asing, termasuk yang paling fenomenal, tambang emas yang dikelola oleh Freeport. Indonesia selalu gagal mengelola banyak sekali sektor penting yang ada di negeri ini. Entah disengaja atau memang tak ada yang ahli, akhirnya asing selalu ikut campur dan membuat semuanya jadi terlambat. Harusnya Indonesia sudah mampu mengelola sektor penting ini agar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.